Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada malam hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami. Haleluya, terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini Bapa. Semua karena kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu. Bapa, kami mau serahkan Bapa kebaktian mission dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Terima kasih Bapa, Tuhan ampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa, agar kami boleh menyembah-Mu dan memuji-Mu di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, kuduskan kami, bersihkan kami Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita angkat pujian. Penebus dosa. Yesus adalah Juru Selamat umat manusia. Dia adalah penebus dosa umat manusia yang telah datang dan yang akan datang lagi. Haleluya, terima kasih Bapa. Di
Engkaulah penebus dosa umat manusia yang telah datang dan yang akan datang lagi. Bapa, terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami siap Bapa untuk memuji-Mu dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Praise God. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi, mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory
Raja, mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja, nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Amen. Praise God. Glory to the Lord. Amen. Praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan
adalah Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan adalah Allah yang kami sembah. Yesus Tuhan adalah Sang Juru Selamat, penebus dosa umat manusia. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa jam-jam kebenaran, pemberitaan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang mengajar kami, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Urapi terus hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Urapi kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa dan maha kuasa di atas segala-galanya. Amin, praise God. Haleluya, praise God. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semuanya pasti baik-baik saja ya, karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan, maka kita semua masih boleh ada sampai pada hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki di minggu pertama di bulan September ya. Luar biasa Tuhan kita, Dia dahsyat ya. Amin, praise God. Oh ya, hari ini hari Bapa ya. Happy Father's Day to all the wonderful father. Yeah, God loves you and so do we. And always stay blessed, yeah, and be blessed to all the fathers. They are wonderful. Yeah, we need the father too, not just the mother. We need both of them. Yeah, God said has to be father and mother, so we need both of them. So happy Father's Day to all the wonderful fathers. Yeah, just stay blessed and be blessed and be happy and enjoy the night today. Amen. Praise God. Saudara, hari-hari ini kita masih juga diperhadapkan dengan situasi yang masih tidak menyenangkan, tetapi ingat satu hal, bahwa Tuhan masih bersama dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel ya. God is with us. He never leave us or forsaken us. God is with us in every situation. He is still in control of every situation ya. So we must believe that God is with us in every situation right now, yeah. He never leave us or forsaken us. So just make sure that we always stick with Him in every step of the way. Amen. Praise God. Puji Tuhan. Saudara, saya juga sangat diberkati oleh Tuhan karena ya sesudah Tuhan menjamah seluruh tubuh saya yang sakit beberapa minggu yang lalu, sehingga saya boleh berdiri lagi di hadapan saudara pada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kita sampai hari ini ya. Jadi biar bagaimana, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih mempunyai rencana yang indah untuk kehidupan kita semua ya, karena Tuhan yang merancang setiap kehidupan umat manusia, terlebih-lebih umat-umat Tuhan. Amin. Jadi hari ini saya boleh lagi datang untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, semua karena anugerahnya. Puji Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan masih mau memberikan saya kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Kita akan buka Alkitab kita akan membuka dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kita akan belajar sama-sama
kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan Tuhan yang akan mengajar kita. Ya, ingat Tuhan itu, firman itu adalah Tuhan sendiri. Ya, firman adalah Tuhan sendiri, yaitu Allah sendiri. Oleh sebab itu Tuhan yang akan berfirman, bersabda dan berfirman kepada kita pada hari ini. Ya, kita akan bacakan sama-sama dari Injil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jadi kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, di mana Tuhan mau kita belajar bagaimana Tuhan yang sudah menjadi Sang Juru Selamat dan penebus dosa umat manusia. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa ya di muka bumi ini. Semua kita adalah orang-orang berdosa yang perlu keselamatan, yang harus diselamatkan lewat Tuhan Yesus Kristus. Karena keselamatan hanya melalui Yesus Kristus ya. Tidak ada jalan lain selain melalui Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan mulai bacakan dari ayat yang kedua, dan kalau saudara juga Bapak Ibu mau ikut baca di rumah, bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan yang sedang mengikuti Missions and Prayer House. Mari kita bacakan sama-sama. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan ayat 11. Ayat 2. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ayat 4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepadanya, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Dan ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari di tanah. Ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Oke, puji Tuhan ya. Kita akan belajar bagaimana Tuhan memberikan anugerah dan kasih karunia kepada seorang wanita yang terlibat di dalam perzinahan, seorang wanita yang terlibat di dalam dosa, ya, dosa kenajisan, dosa perzinahan. Nah, kita akan bacakan lagi dari ayat yang kedua. Ayat kedua, pagi-pagi benar
Pagi-pagi benar di situ dikatakan. Ia berada lagi di bait Allah. Ia berada lagi di bait Allah. Ini Tuhan Yesus yang berada di bait Allah. Lalu Dan seluruh rakyat datang kepadanya. dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ya, ini rakyat ini orang-orang Farisi. Lalu Ia duduk dan mengajar mereka. ia duduk dan mengajar mereka. Ayat 2 tuh. Ayat 3. Ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Coba Farisi. kembali dulu. Kembali lagi ke ayat yang kedua. Bacakan lagi. Ayat kedua. Ya. Ayat 2. Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Ia berada lagi di bait Allah. Ia berada lagi di bait Allah. Ini Tuhan Yesus yang sedang berada di bait Allah untuk mengajar orang-orang banyak. Lalu Dan seluruh rakyat datang kepadanya. dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ia duduk dan mengajar mereka. Jadi Tuhan Yesus itu selalu berada di rumah Bapa, yaitu bait Allah, untuk mengajar orang-orang, mengajar rakyat, mengajar setiap orang-orang yang ada di sana pada waktu itu. Lalu jadi di situ ya, cuma sampai situ ya, ayat 2. Jadi Tuhan Yesus itu mengajar rakyat yang datang kepadanya, dan Tuhan Yesus memberikan mereka pengajaran yang benar ya, karena hanya pengajaran yang benar hanya datang dari Tuhan Yesus. Tidak ada lagi pengajaran benar datang dari mana-mana selain melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia ada di ayat yang kedua tadi dikatakan Tuhan Yesus ada di bait Allah, dan rakyat datang kepadanya dan ia mengajar mereka. Nah, kita akan teruskan ke ayat yang ketiga. Ayat ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya Seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi ini di ayat yang ketiga ya, kita bacakan lagi ayat yang ketiga. Maka ahli-ahli Taurat. Di situ dikatakan maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya mereka membawa kepada Tuhan Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lalu di situ dikatakan ya di ayat yang ketiga. Jadi ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan di hadapan Tuhan yang terdapat di situ dikatakan yang terdapat berbuat zina. Jadi mereka mau membawa perempuan ini kepada Tuhan karena untuk mencobai Tuhan. Nah, kita akan bacakan continue. Ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Jadi di situ dikatakan, ya kita bacakan lagi. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Jadi ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus. Lalu mereka berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah dikatakan ketika ia sedang berbuat zina. Jadi ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini datang kepada Tuhan membawa perempuan yang terdapat berbuat zina. Jadi mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, artinya di hadapan Tuhan Yesus, karena mereka sedang mau mencobai Tuhan Yesus ya. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang kelima. Ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Ini di ayat 5 dikatakan Musa, bacakan lagi. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ini di ayat yang kelima, mereka sedang bertanya kepada Tuhan Yesus ya, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, jadi dibacakan lagi ayat yang kelima.
Musa dalam hukum Taurat Jadi mereka katakan kepada Tuhan Yesus, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Jadi mereka sedang mau mencobai Tuhan Yesus di saat mereka bertanya kepada Tuhan Yesus tentang hal ini ya. Mereka mau melihat apa yang Tuhan Yesus akan katakan kepada mereka tentang perempuan yang terdapat berzina ini ya. Jadi ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sepertinya mereka ini orang-orang yang merasa mereka itu orang-orang kudus ya, orang-orang suci yang tidak pernah berbuat dosa. Oleh sebab itu mereka datang kepada Tuhan untuk mencobai Tuhan, bagaimana Tuhan akan katakan tentang hal ini. Mereka mau melihat apa yang Tuhan akan lakukan tentang hal ini, mengenai perempuan ini yang mereka bawa di hadapan Tuhan ya. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Ya, jadi di ayat yang ke-6 dikatakan betul, mereka mengatakan itu untuk mencobai dia. Artinya mereka mengatakan semua itu untuk mencobai Tuhan Yesus ya. Lalu supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Artinya supaya mereka boleh mendapatkan sesuatu untuk menyalahkan Tuhan Yesus dengan jawaban Tuhan Yesus. Mereka mau mencobai dia ya. Bacakan lagi ayat yang ke-6. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Tetapi Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Ini ayat yang ke-6. Oke, bacakan lagi di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Jadi saudara ya, betul ayat yang ke-6 bahwa mereka mengatakan semua itu untuk mencobai dia, mencobai Tuhan Yesus dengan hal ini. Lalu supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Artinya menyalahkannya, menyalahkan Tuhan. Mereka mau cari-cari alasan-alasan apapun untuk menyalahkan Tuhan, karena mereka pikir mereka itu yang ahli Taurat, yang sudah melakukan hukum Taurat di hadapan Tuhan ya. Jadi ahli Taurat dan orang Farisi ini orang-orang yang munafik. Mereka itu orang-orang yang berlagak suci, kudus, padahal mereka itu orang-orang yang penuh dengan kejahatan, kefasikan, kenajisan ya, kekotoran. Jadi mereka mau mencobai Tuhan Yesus dengan hal ini ya, karena mau mempersalahkan Tuhan Yesus dengan jawaban Tuhan Yesus ya. Tetapi mereka tidak tahu Tuhan itu dahsyat ya, dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, teruskan lagi di ayat yang berikut. Ayat 7. Tunggu. Terus ya di ayat yang ke-6, lalu ayat yang ke-6 yang paling akhir. Ayat yang ke-6. Ya. Yang paling akhir. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya. Tetapi di situ dikatakan tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dengan jarinya di tanah. Jadi waktu mereka bertanya seperti itu, Tuhan Yesus lalu membungkuk, dikatakan di situ, lalu Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Artinya mereka tidak tahu apa yang sedang Tuhan Yesus tuliskan dengan jarinya di tanah. Tuhan Yesus sedang menuliskan dosa-dosa mereka. Ya, mereka tidak tahu itu apa yang Tuhan Yesus sedang tuliskan ya di tanah. Karena mereka mau mempersalahkan Tuhan Yesus dengan jawabannya, dengan kata-katanya tentang hukum Taurat, mengenai Musa. Di situ dikatakan tadi ya, di ayat yang sebelumnya, yang mana mereka katakan Musa memerintahkan ya untuk kita melempari batu dengan orang demikian. Artinya mereka mau mencobai Tuhan itu karena untuk mau menjatuhkan Tuhan. Itu yang mereka punya maksud, mau mencobai untuk menjatuhkan Tuhan. Tetapi mereka ternyata orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan ya. Jadi di situ Tuhan membungkuk, di situ dikatakan Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Artinya Tuhan sedang menulis sesuatu tentang kehidupan mereka, tentang dosa-dosa mereka yang lebih jahat lagi daripada perempuan
yang mereka bawa di hadapan Tuhan. Ya, ini orang-orang ahli Taurat dan Farisi yang penuh dengan kemunafikan di dalam hidup mereka. Ya, lalu kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, Tuhan Yesus katakan kepada mereka, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ayat yang ke-7. Jadi di situ kita bacakan lagi ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ini Tuhan Yesus sudah jengkel dengan pertanyaan mereka terus-menerus bertanya kepada Tuhan Yesus. Lalu Yesus ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi Tuhan Yesus sudah jengkel dengan perkataan mereka, pertanyaan mereka yang berulang-ulang kali bertanya kepada Tuhan Yesus untuk menghakimi perempuan ini dan juga untuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Ya, oleh sebab itu Tuhan Yesus sudah jengkel mendengarkan perkataan mereka yang berulang-ulang bertanya kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus akhirnya bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, ya, siapa yang merasa tidak berdosa, biarlah ia yang lebih dahulu melemparkan batu kepada perempuan ini. Jadi saudara, di dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus itu sedang memberitahukan, memperlihatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh menjadi orang-orang yang seperti itu, ya, menjadi orang-orang yang menghakimi orang-orang berdosa, karena kita semua adalah orang-orang berdosa. Artinya kalau ada orang yang jatuh ke dalam dosa, kita harus mendoakan mereka, bukan untuk kita hakimi lalu kita semau kita, seenak kita menghakimi mereka tanpa melihat diri kita sendiri, tanpa bercermin, ya. Dengan kata lain, Tuhan katakan koreksi dulu diri kamu sendiri. Apakah kamu orang benar? Apakah kamu orang berdosa? Atau orang apa? Jadi kita harus perhatikan dulu. Jangan kita langsung menghakimi orang itu, ya, orang berdosa, lalu kita tidak melihat bahwa dosa-dosa kita sudah lebih banyak daripada orang itu, ya. Dan hanya Tuhan yang tahu dosa-dosa kita yang begitu besar. Jadi di situ Tuhan artikan, ya, dengan tanda seperti itu, artinya perumpamaan itu Tuhan tuh sudah jengkel dengan mereka karena mereka begitu munafik dengan kehidupan mereka di hadapan Tuhan dan kepada orang banyak, karena mereka pikir mereka adalah orang-orang kudus, orang-orang suci, orang benar, sehingga mereka menghakimi sesama mereka semau mereka, seenak mereka. Dan ini banyak yang terjadi juga pada saat ini, saudara, di gereja-gereja, di tempat-tempat beribadah, di mana-mana, di kalangan kita yang ada sekarang, ya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak mau kita menjadi orang-orang seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya mau menghakimi orang berdosa tetapi tidak pernah mau mengoreksi diri bahwa mereka sendiri adalah orang-orang berdosa. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus belajar bahwa kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan datang mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, ya, karena itu yang Tuhan kehendaki. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-8. Ayat 8. Lalu ia membungkuk pula, di situ dikatakan, dan menulis di tanah. Again, sekali lagi. Lalu then he bent over again and wrote on the ground. Ya, jadi Tuhan itu di ayat yang ke-8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Artinya Tuhan menulis lagi, Tuhan mau mengajarkan mereka bahwa Tuhan Maha tahu, Dia tahu dosa-dosa mereka.
Ya, Tuhan itu Maha tahu, Dia tahu dosa-dosa kita, saudara dan saya. Oleh sebab itu Dia sedang mengajarkan orang-orang ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi, karena mereka adalah orang-orang munafik di hadapan Tuhan. Mereka hanya menghakimi orang seenak mereka, semau mereka, tanpa melihat diri sendiri. Oleh sebab itu Tuhan membungkuk lagi dan menulis di tanah. Artinya Tuhan sedang menulis setiap perbuatan jahat mereka di hadapan Tuhan. Perbuatan kotor dan najis, yaitu mereka sendiri terlibat di dalam kejahatan, kenajisan, dan kekotoran. Artinya mereka pun sendiri terlibat di dalam dosa-dosa yang mereka sedang hakimi kepada orang lain. Ya, jadi di situ Tuhan sedang menulis tentang dosa-dosa mereka, tentang kejahatan mereka, kehidupan mereka yang menjengkelkan Tuhan, kehidupan mereka yang munafik, penuh dengan kemunafikan dan kejahatan dan kenajisan. Oleh sebab itu, kita sudah belajar bahwa Tuhan sedang mengajar kita pada hari ini, jangan kita menjadi orang-orang seperti orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya mau menghakimi orang menurut perbuatan, menurut mata mereka sendiri, tanpa melihat diri mereka sendiri. Ya, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-9. Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Pergilah mereka seorang demi seorang, di situ dikatakan. Mulai dari yang tua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu. Tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu. Yang tetap di tempatnya. Kita bacakan lagi dulu dari ayat yang ke-8 tadi. Ayat 8. Ya. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Jadi saudara, di ayat yang ke-8 itu Tuhan Yesus sedang menggambarkan tentang kehidupan mereka, ya, kejahatan mereka, dosa-dosa mereka terhadap Tuhan, terhadap surga. Ya, lalu di ayat yang ke-9 kita bacakan lagi. Ayat 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, artinya setelah mereka mendengar Tuhan berkata, siapa yang merasa tidak berdosa, biarlah ia yang melemparkan batu terlebih dahulu kepada perempuan itu, ya. Jadi setelah mereka mendengar perkataan itu, lalu pergilah mereka seorang demi seorang, ya. Mulai dari yang tua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang ada di tempat, yang tetap di tempatnya. Jadi saudara, di sini di ayat yang ke-9, ya, dari ayat yang ke-9 Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka di ayat yang ke-6, mereka merasa bahwa Tuhan Yesus sedang menyindir mereka, sedang menyinggung mereka tentang kesok tahuan mereka, gitu loh, ya. Artinya mereka pikir mereka itu bukan orang-orang berdosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu di ayat yang ke-9 Tuhan setelah Tuhan katakan untuk mereka melempari perempuan itu karena mereka merasa mereka tidak berdosa, akhirnya di ayat yang ke-9 di situ dikatakan, akhirnya pergi setelah mereka mendengar perkataan itu, maka pergilah seorang demi seorang dari yang tua. Artinya yang tua itu karena yang biasanya yang paling tua lebih banyak dosa karena dia sudah hidup lama atau di muka bumi ini. Jadi dia lebih banyak berbuat dosa kepada Tuhan, artinya terhadap Tuhan, terhadap surga. Tetapi yang tua-tua ini juga tidak mau menyadarkan diri, mereka hanya mau merasa mereka itu orang tidak berdosa, orang kudus, ya, orang-orang yang melakukan hukum Taurat, seperti mereka katakan, Musa katakan, ya, lewat hukum Taurat. Tetapi di hadapan Tuhan itu kan Maha tahu, Dia tahu kehidupan mereka bagaimana. Jadi mereka betul-betul orang yang bodoh, buta dan picik, karena mereka tidak mau mendengar dan mengerti bahwa Tuhan itu Dia adalah Allah. Dia Maha tahu, Dia mengetahui perbuatan kita yang jahat
dosa-dosa kita di hadapannya. Kita tidak bisa sembunyikan dosa-dosa kita ya, karena Tuhan tahu. Kita mungkin bisa sembunyikan dari manusia, tetapi kita tidak bisa sembunyikan dari Allah, dari Tuhan ya. Oleh sebab itu akhirnya dari yang tua mulai pergi satu persatu, satu demi satu pergi. Karena apa mereka pergi? Mereka merasa mereka juga adalah orang-orang berdosa. Jadi saudara, di dalam ayat-ayat ini kita belajar sama-sama bahwa kita harus menjadi orang-orang yang Tuhan kehendaki. Ya, mereka merasa malu karena Tuhan sudah menyindir mereka ya dengan perkataan Tuhan Yesus. Lalu mereka pergi satu demi satu dari yang tertua. Artinya mereka merasa bahwa mereka maksudnya mereka mungkin merasa bahwa mereka juga orang-orang berdosa. Akhirnya mereka pergi satu demi satu dari yang tertua karena mereka malu kepada Tuhan. Artinya mereka malu, Tuhan sudah mengetahui dosa-dosa mereka ya. Jadi ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hidupnya penuh dengan kesombongan dan keangkuhan hidup ya. Oleh sebab itu biarlah kita boleh mengikuti jejak-jejak Tuhan yang luar biasa. Dia mau kita menjadi orang-orang yang luar biasa, dan Tuhan Yesus menggambarkan di sini bahwa Dia mengampuni orang-orang berdosa. Nah, teruskan lagi di mana Tuhan Yesus hanya tinggal seorang diri. Di situ dikatakan, dan tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Artinya Tuhan Yesus tinggal dengan perempuan itu yang masih ada di tempatnya, karena orang-orang banyak itu sudah pergi yang menghakimi perempuan ini. Amin, perempuan yang berbuat dosa. Mereka semua sudah pergi satu demi satu, jadi tinggal Tuhan Yesus dan perempuan itu yang ada di tempat itu. Ya, lalu di ayat yang ke-10. Ayat 10. Ya. Lalu Yesus bangkit berdiri. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya. Dan berkata kepadanya, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, Hai perempuan. Hai perempuan. Di manakah mereka? Di manakah mereka? Artinya Tuhan itu bukan artinya dia maksudnya biarin ini perempuan juga yang berbuat dosa senang-senang. Artinya ada ini ya, ada maksud dari semua itu. Tuhan berkata, lalu Tuhan bangkit berdiri. Di situ dikatakan, lalu bacakan lagi ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya. Dan berkata kepadanya, Hai perempuan. Hai perempuan. Di manakah mereka? Di manakah mereka? Tuhan bertanya kepada perempuan itu. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tuhan katakan kepada perempuan itu. Tuhan bertanya kepada perempuan itu. Lalu ini ayat yang ke-10. Jadi Tuhan berkata kepada perempuan, Tuhan bangkit berdiri di ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan bertanya kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Artinya Tuhan sedang bertanya kepada perempuan ini, artinya dengan penuh kasih ya, dengan penuh belas kasihan, karena Tuhan tahu perempuan ini hidup di dalam dosa. Jadi Tuhan katakan, hai perempuan, di manakah mereka? Ya, apakah mereka maksudnya Tuhan mau berkata, apakah mereka bisa menghukum engkau? Ya, bacakan lagi di ayat yang ke-10. Jesus stood up and Indonesia saja. Indonesia. Ya. Lalu Yesus bangkit berdiri. Jadi di situ dikatakan lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan. Hai perempuan. Di manakah mereka? Di manakah mereka? Tuhan Yesus katakan. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Artinya Tuhan katakan kepada perempuan itu, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Artinya Tuhan mau memberitahukan kepada perempuan itu bahwa mereka tidak menghukum engkau ya, tidak ada seorang pun yang menghukum engkau. Lalu ayat 11. Ayat ke-11. Jawabnya ini perempuan menjawab Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan.
Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Ini Tuhan Yesus katakan kepada perempuan itu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kita bacakan lagi ayat yang ke-11. Jawabnya ini perempuan ini menjawab Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Jadi Tuhan Yesus berkata, perempuan itu sudah menjawab tidak ada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata lagi kepada perempuan itu, bacakan lagi. Aku pun tidak menghukum engkau. Jadi Tuhan Yesus katakan kepada perempuan itu bahwa Tuhan Yesus pun tidak menghukum dia. Artinya Tuhan mau menaruh belas kasihan kepada perempuan ini, perempuan berdosa, di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Tetapi ada pesan Tuhan. Lalu bacakan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Inilah pesan Tuhan kepada perempuan perempuan berdosa ini. Tuhan katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya saudara, di dalam ayat ini, ayat yang ke-11, Tuhan Yesus itu memberikan satu poin, maksudnya satu hal, yaitu untuk mengingatkan perempuan ini, bahwa Tuhan sudah mengampuni dia. Artinya Tuhan sudah menaruh belas kasihan dan kemurahannya untuk mengampuni perempuan yang berdosa ini. Jadi Tuhan mau memperlihatkan kepada perempuan ini bahwa perempuan ini sudah mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, sehingga Tuhan katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi Tuhan katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Artinya kamu sudah mendapatkan belas kasihan, pengampunan dosa dari Tuhan, kemurahan Tuhan, karena Tuhan adalah juru selamat umat manusia. Dia adalah penebus dosa umat manusia, sehingga perempuan ini mendapatkan pengampunan dosa yang daripada Tuhan. Tapi Tuhan katakan kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi ada pesan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan sudah ampuni kita dari dosa-dosa kita, artinya bukan kita hidup seenak kita lagi sesudah Tuhan ampuni, bukan kita hidup semau kita lagi, lalu kita kembali lagi berbuat dosa, kembali lagi berbuat perzinahan, kembali lagi untuk melakukan dosa yang sama lagi, jatuh lagi ke dalam perzinahan. Padahal Tuhan sudah pesan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi kita harus pegang ini pesan Tuhan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Karena kita sudah menerima pengampunan dosa. Kita sudah menerima anugerah Tuhan yang besar. Artinya Tuhan sudah mati untuk orang-orang berdosa, sudah mati menebus orang-orang berdosa untuk mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu perempuan ini sudah mendapatkan belas kasihan, anugerah Tuhan, kasih karunia, yang Tuhan sudah berikan kepada perempuan ini, kepada perempuan itu. Tetapi pesan Tuhan yang kita harus ingat, bahwa kita jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi kalau mau bertobat, bertobat sungguh-sungguh. Jangan kita bertobat setengah-setengah. Artinya bertobat hanya sebentar, bertobat lalu kumat lagi, lalu bermain dosa lagi, kompromi lagi dengan dosa dan kejahatan, kenajisan, kekotoran semuanya, kompromi lagi dengan perzinahan. Jangan, saudara, karena Tuhan sudah berpesan, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, supaya murka Tuhan tidak turun ke atas kita yang masih mau kembali berbuat dosa dan berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan. Jangan kita menjadi orang-orang seperti itu, karena Tuhan sudah memberikan kita pengampunan dosa yang besar. Artinya
tanpa pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita tidak akan bisa diselamatkan. Ya, Tuhan yang sudah memberikan pengampunan dosa itu kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara, jangan kita maksudnya menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu keselamatan yang kekal. Jangan kita sia-siakan, saudara, karena belum tentu kita boleh mendapatkan lagi kesempatan untuk kembali kepada Tuhan di saat kita menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Oleh sebab itu, saudara, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini, kebenaran firman-Nya yang luar biasa, bahwa saya pun orang berdosa. Saya juga orang yang di hadapan Tuhan juga penuh dengan dosa. Artinya saya bukan orang kudus pada waktu itu, saya bukan orang suci. Ya, Tuhan justru mengampuni saya dari dosa-dosa saya, pelanggaran-pelanggaran saya terhadap Tuhan, ya. Jadi saya pun mendapatkan belas kasihan, kemurahan yang daripada Tuhan. Tuhan sudah memberikan saya anugerah keselamatan, kasih karunia-Nya, ya. Seperti perempuan ini diberikan anugerah Tuhan yang besar, kasih karunia Tuhan yang sudah mengampuni perempuan itu. Ya, sama seperti saya sudah menerima kasih karunia-Nya. Artinya Tuhan sudah mengampuni saya dari segala dosa-dosa saya di hadapan-Nya. Ya, pelanggaran-pelanggaran saya di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni saya, Dia sudah ampuni saya, dan Dia sudah perbaharui saya menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Jadi, saudara, di saat kita sudah diampuni oleh Tuhan, biarlah kita semua hidup dengan benar, hidup di dalam pertobatan, ya, hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Jadi saudara dan saya belajar hari ini kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan sudah mengampuni orang-orang berdosa, termasuk saudara dan saya. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang sudah menerima pengampunan dosa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Biarlah saudara yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus, biarlah saudara boleh datang kepada Tuhan, karena Dia mengundang saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk menerima keselamatan. Artinya untuk datang dan bertobat dari dosa-dosa dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Tuhan Yesus pasti akan mengampuni kita di saat kita datang kembali kepada Tuhan dan meminta ampun, memohon pengampunan dosa. Maka Tuhan pasti mengampuni kita dan menyelamatkan kita, memberikan kita keselamatan yang kekal. Ya saudara, hari ini firman Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Tuhan mengajarkan kita tentang bagaimana Dia datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dia datang sebagai penebus dosa umat manusia yang telah datang dan yang akan datang lagi. Ya, biarlah saudara yang merasa belum diampuni atau masih hidup dalam dosa, mari kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada Tuhan dan bertobat dari dosa-dosa saudara, dan Tuhan pasti akan mengampuni saudara dan menerima saudara dan menyelamatkan saudara. Ya, jadi saudara jangan tinggal di dalam dosa. Jangan terus menjadi hamba dosa. Jangan terus kita diperbudak oleh dosa. Karena iblis suka kita hidup sebagai hamba dosa, sebagai diperbudak oleh dosa. Itu kesukaan iblis, tetapi Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan Yesus untuk bertobat dan menerima
keselamatan yang kekal. Semua pilihan ada di tangan kita. Artinya semua pilihan ada di dalam saudara dan saya. Apakah kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, atau kita hanya mau tetap hidup di dalam dosa dan kenajisan dan kejahatan dan kefasikan. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Amin. Jadi saudara, pilihlah yang terbaik. Artinya Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Artinya bukan kita memilih seenak kita, memilih yang tidak baik. Artinya Tuhan memberikan kesempatan itu untuk memilih, supaya kita memilih yang terbaik, yaitu pilihlah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat untuk menebus dosa-dosa kita dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, jangan kita sia-siakan lagi waktu kita yang sangat berharga dan sangat berarti di hadapan Tuhan. Kembalilah, datanglah kepada Tuhan. Tuhan katakan, Dia memanggil semua yang letih lesu, marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya Tuhan memanggil orang-orang berdosa untuk datang kepada Tuhan, untuk menerima pengampunan dosa dan menerima keselamatan yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya pada hari ini, di mana Tuhan sedang memberitahukan, mengajar kita bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya Sang Juru Selamat umat manusia dan penebus dosa umat manusia. Tidak ada lagi Sang Juru Selamat selain Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jadi Tuhan Yesus sudah berkata jelas bahwa Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Luar biasa. Jadi artinya Tuhan mau kita kembali, karena hanya Tuhan yang sanggup untuk mengampuni kita dan menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini Bapa. Dan Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh tinggal diam di dalam hati kami dan membawa kami bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu. Kami juga serahkan seluruh keluarga kami, setiap keluarga rumah tangga. Biarlah Tuhan bawa keluarga rumah tangga untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Serahkan juga keluarga yang sakit, orang-orang yang sakit Tuhan, anak-anak yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Serahkan juga orang-orang yang dalam kesulitan Tuhan, berikan mereka pertolongan-Mu, berikan jalan keluar. Dan Tuhan, bawa setiap orang-orang berdosa untuk datang kepada Tuhan, agar mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan cuaca Bapa yang tidak menentu saat ini. Biarlah Tuhan yang memegang kendali dan memegang kontrol, yang akan mengatur dan mengontrol setiap cuaca, setiap keadaan situasi yang ada di muka bumi ini. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya, itu Tuhanlah yang menciptakan alam semesta. Oleh sebab itu hanya Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengontrol
dan mengatur segala situasi yang ada. Terima kasih Bapa, ampuni kami semua atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mau berbelas kasihan dan bermurah hati kepada kami semua untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami pada hari ini, bahkan di setiap hari. Karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Bapa, kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan Bapa, nanti sebentar malam kami akan beristirahat. Biarlah Tuhan menyertai, menjaga, melindungi kami. Dan Tuhan bangunkan kami pada esok hari untuk bersekutu lagi dengan Engkau. Dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Kami serahkan semua Bapa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba, ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God. Kita akan angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Praise God, haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Benar Tuhan, hanya bagi-Mu segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Di tempat maha tinggi, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali, kami tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Dan biarlah Tuhan dapati kami tidak bercacat dan tidak bernoda, dan nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin.